Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Trisi Sartika Sadilain dengan nomor induk mahasiswa 20100100034. Pada kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan mengenai dengan mata kuliah yang saya pelajari, yaitu Ekonomi Pembangunan 2 pada program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda tentang theories of underdevelopment? Yang berikan contoh antara perbandingan negara Indonesia dan salah satu negara maju. Oke, pertama kita membahas tentang theory of underdevelopment. Theory of underdevelopment mengasumsikan bahwa kemiskinan suatu negara bukan disebabkan oleh manusianya, bukan disebabkan oleh tingkat pendidikan dan perkembangan sosial ekonomi, tetapi ditentukan oleh kekuatan-kekuatan kapital, oleh kekuatan modal yang sifatnya global. Teori ini mendasarkan asumsinya pada adanya ketimpangan dalam hubungan antara negara. Ketimpangan dalam hubungannya dengan penguasaan modal dan negara maju dan negara berkembang yang mengalami eksploitasi oleh negara maju. Akibat dari eksploitasi yang dialami oleh negara-negara dunia ketiga atau negara-negara berkembang itu disebabkan muncul yang namanya ketergantungan. Nah, ketergantungan ini yang pertama ketergantungan teknologi. Ketergantungan teknologi maksudnya Indonesia mengekspor, masih bergantung dari negara-negara lain dalam hal mengekspor barang-barang teknologi. Dan yang kedua adalah ketergantungan modal. Pada modal menjadikan negara dunia ketiga ini menjadi pengutang. Sumber utangnya adalah negara maju yang memiliki teknologi, kapital, penguasaan informasi yang baik. Contoh-contoh barang yang diimpor dari luar negeri seperti beras. Impor beras yang dilakukan oleh Indonesia pada bulan Juli 2021 terbanyak diimpor dari India dengan volume mencapai 29,52 ribu ton dengan nilai 12,2 juta US dollar Amerika Serikat. Kemudian disusul oleh Vietnam dengan volume impor sebesar 8.850 ton dengan nilai 4,4 juta US dollar Amerika Serikat. Kemudian yang kedua adalah kedelai. Indonesia mengimpor kedelai dari Amerika sebanyak 70% kedelai impor, sedangkan 30% kedelai lokal. Bahkan 90% kedelai impor ini digunakan pengrajin tempe di Indonesia. Nah, pertanyaan yang kedua menyangkut jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia tahun terakhir pada hasil sensus penduduk September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk hasil sensus penduduk pada tahun 2020 bertambah menjadi 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010. Masalah penduduk ini diikuti oleh masalah kemiskinan dan pengangguran. Masalah yang dihadapi terkait kependudukan bisa disebut juga sebagai masalah sosial karena terjadi di lingkungan sosial dan masyarakat. Masalah ini dapat terjadi dikarenakan terjadinya ketimpangan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ada beberapa permasalahan penduduk. Yang pertama, masalahnya penduduk di Indonesia. Dari hasil sensus penduduk pada tahun 2010 mencatat angka 237.641.326 rupiah, dan hal ini diperkirakan akan dari tahun ke tahun akan terus bertambah. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah penyediaan tenaga kerja dalam masalah sumber daya alam dan akan mempertahankan keuntungan negara dari macam negara lain. Dan yang kedua adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Hal ini tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah tingkat atau laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Yang ketiga adalah persebaran penduduk tidak merata. Di Indonesia sendiri terdapat konsentrasi pendapatan penduduk yang berpusat di Pulau Jawa. Hampir lebih dari 50% jumlah penduduk di Indonesia mendiami Jawa. Hal ini tentunya akan menjadi masalah apabila pusat pemerintahan, informasi, transportasi, ekonomi, dan berbagai fasilitas lainnya berada di suatu wilayah saja. Penduduk akan berusaha melakukan imigrasi dan akhirnya akan berdampak pada permasalahan pemerataan pembangunan. Dan yang keempat adalah pendidikan yang rendah.
Kesadaran masyarakat akan pendidikan di Indonesia ini bukanlah satu-satu indikator untuk mengukur kualitas sumber daya manusia, penduduk suatu negara, hubungan dengan produktivitas kerja. Orang yang tingkat pendidikannya tinggi diharapkan punya produktivitas yang tinggi. Dan yang kelima, banyaknya jumlah penduduk miskin. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam yang terbesar dari Sabang sampai Merauke, tetapi semua memprihatinkan ketika melihat bagaimana masyarakat menjadi bagian permasalahan di negara yang kaya ini. Selain kemiskinan, kesenjangan sosial dilihat jelas di Indonesia. Kaum konglomerat menjadi penguasa. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Indonesia menjadi negara yang penduduknya miskin, padahal kaya akan sumber daya alam? Jawabannya kembali ke sumber daya manusia, kemampuan berbanding terbalik dengan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, semakin tinggi pula tingkat kemakmuran. Yang ketiga, menyangkut pertumbuhan masalah yang dialami oleh Indonesia menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Nah, masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia yang pertama itu pembangunan ekonomi yang tidak merata. Tujuan utama pembangunan ekonomi yang umum menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya pada suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak akan lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, begitu juga sebaliknya. Namun, pembangunan ekonomi yang tidak merata merupakan tantangan bagi pemerintah sendiri. Penyebab ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan ekonomi ini adalah yang pertama, keterbatasan informasi pasar, informasi teknologi untuk pengembangan produk unggulan. Yang kedua, belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dalam pelaku pengembangan kawasan daerah. Yang ketiga, belum optimalnya dukungan kebijakan nasional dan daerah yang berpihak pada petani dan pelaku swasta. Dan yang keempat, belum adanya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian daerah. Dampak ketidakmerataan pembangunan ini akan menyebabkan kurangnya adanya pemanfaatan yang maksimal pada sumber daya alam dari daerah yang memiliki potensi ekonomi yang baik untuk jangka waktu ke depan. Dan yang kedua adalah ketimpangan pendapatan, merupakan masalah pendapatan antara masyarakat atau daerah yang maju dengan negara yang tertinggal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Yang pertama itu produktivitas tenaga kerja, investasi, dan kondisi kenaikan pembangunan manusia. Selain ketimpangan pendapatan juga ini, yang pertama ada inflasi. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan permasalahan ekonomi yang tidak terduga terjadi di Indonesia. Dan yang keempat adalah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi tentunya tidak akan lepas dari pengangguran. Bagaimana ekonomi suatu negara akan tumbuh dan berkembang dan maju jika pengangguran di negara terus meningkat? Yang kelima adalah kelangkaan. Kelangkaan timbul karena kebutuhan manusia terus bertambah, akibatnya sumber daya yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsep kelangkaan ini diartikan sebagai suatu keadaan di mana jumlah alat pemuas kebutuhan lebih sedikit daripada jumlah kebutuhan atas alat pemuas tersebut. Dan yang ketiga adalah kondisi kesempatan kerja di Indonesia, khususnya pada NTT. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat kesempatan kerja secara nasional sebesar 93,74% pada Februari 2021. Angkanya naik dari Agustus 2020 yang sebesar 92,93%, sehingga dengan kenaikan tersebut tingkat pengangguran terbuka di Indonesia menurun menjadi 0,81% dari 7,07% pada Agustus 2020 menjadi 6,26% pada Februari 2021. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.